I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali dengan kami dalam kebaktian online Minggu 26 Juli 2020. Kita akan sama-sama memulai ibadah untuk pagi hari ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk bersaat hening sejenak. Kami persilahkan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memulai ibadah saat ini. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Kebaktian online Minggu 26 Juli 2020 memiliki tema Hidup sebagai warga Kerajaan Sorga. Pelayan firman pada saat ini, Pendeta Ujun Junaidi. Firman Tuhan yang mengawali kebaktian kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah
yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Satu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Allah, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami masih diberi kekuatan dan juga perlindungan daripada Tuhan. Tetapi Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan untuk memohon pengampunan dosa kami karena keegoisan kehidupan kami terlalu mengukur bahwa kami ini mampu melakukan segala sesuatu tanpa kehadiran Tuhan. Bahkan kami seringkali lupa akan sekitar kami. Kami tidak peka akan kehidupan orang lain di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu menjadi teladan-teladan Tuhan yang lain di dunia ini. Kami percaya Tuhan hadir dalam dunia ini untuk menolong kami semua. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Efesus 2 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang,
melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, dua atau tiga orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Bapa, sebentar lagi kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, mengajar kami, membuat kami mengerti, sehingga sungguh firman itu tertanam di dalam hati kami dan berbuah melalui pikiran, perkataan, dan tindakan kami sehari-hari. Karena sungguh kami adalah warga kerajaan Allah yang rindu membuahkan sesuatu yang baik, yang rindu hidup berkenan seturut dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayat 33, kemudian dilanjutkan ayat 44 sampai ayat 52. Matius 13 ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang.
Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Setiap komunitas pasti memiliki ciri khas atau karakteristik. Bisa berupa bahasa untuk berkomunikasi satu dengan yang lain, atau mungkin peraturan-peraturan dalam komunitas itu, atau bahkan gaya hidup sehari-hari yang dilakukan oleh semua anggota dari komunitas itu. Misalkan kita Bapak Ibu sebagai warga bangsa Indonesia, kita punya bahasa Indonesia yang mempersatukan kita. Kalau kita pergi kemanapun di daerah Indonesia, tentu kita bisa menggunakan bahasa Indonesia itu. Lalu gaya hidup, ambil contoh misalkan kita memiliki ciri khas keramahan Bapak Ibu. Kalau kita bertemu dengan orang lain, kita menyapa, kita memberikan senyuman kepada mereka, sekalipun mungkin belum kenal gitu, tapi menyapa dan memberikan senyuman. Atau mungkin yang sudah kita dengar sejak lama yang menjadi ciri khas warga kita juga adalah gotong royong, kalau Bapak Ibu masih ingat. Saya ingat betul Bapak Ibu waktu saya masih kecil tinggal di Bogor, sewaktu ada tetangga nih yang mau membangun rumah, saya ingat betul para warga itu membantu gitu, bapak-bapak, para pemuda ikut sama-sama membangun rumah itu gitu, luar biasa sekali. Dan diakhiri biasanya dengan makan bersama gitu. Kalau bahasa Sundanya botram gitu ya, kita mengenal istilah itu gitu. Sungguh sangat akrab dan hangat Bapak Ibu. Dan tentunya kita bisa menambahkan ciri-ciri yang lain, karakteristik yang lain terhadap ini semua. Yang pasti Bapak Ibu sebagai komunitas kita memiliki karakteristik, kita memiliki ciri khas. Pertanyaannya, bagaimana dengan umat Kristen? Bagaimana dengan komunitas pengikut Kristus? Kita juga memiliki identitas, kita juga punya ciri khas. Apa itu Bapak Ibu Saudara semuanya? Sesuai tema kebaktian kita minggu ini, hidup sebagai warga kerajaan sorga. Itulah identitas kita, warga kerajaan sorga. Nah, bicara soal kerajaan sorga Bapak Ibu, seringkali kita salah mengerti nih Bapak Ibu. Karena ada kata sorga di situ, jadi kita berpikirnya, itu mah nanti kalau udah saya meninggal misalkan. Sorga mah jauh di sana, nggak ada hubungannya sama hidup saya di sini dan sekarang gitu. Nah, bukan demikian adanya Bapak Ibu. Tentunya ada kaitannya dengan hidup kita sekarang, bahkan di sini. Lalu apa itu kerajaan sorga? Apa ciri-cirinya? Bagaimana saya menghidupinya sebagai warga kerajaan itu? Setepatnya itulah yang akan kita renungkan melalui sebuah tema hidup sebagai warga kerajaan sorga pada minggu ini. Mari kita menyimak kembali bacaan kita Bapak Ibu. Injil Matius yang kita baca hari ini terdiri dari 5 perumpamaan Bapak Ibu. Dan di dalam 5 perumpamaan itu ada 2 perumpamaan yang kembar. Kenapa disebut kembar? Karena maknanya mirip, bahkan artinya hampir sama gitu ya. Perumpamaan yang kembar itu adalah perumpamaan biji sesawi dengan perumpamaan ragi. Nah, itu kembar. Lalu perumpamaan kembar yang kedua adalah harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Itu juga kembar gitu. Nah, mari kita menyelami Bapak Ibu semua perumpamaan ini. Injil Matius pasal 13 memang berisi semua perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada para pengikutnya, kepada para
pendengarnya. Intinya sama Bapak Ibu, yaitu menjelaskan seperti apa kerajaan sorga itu. Dan kita sudah membahasnya sejak 2 pekan yang lalu ya. Kalau Bapak Ibu ingat perumpamaan tentang penabur ya, yang di tanah yang berbeda-beda, dan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nah, mengapa Yesus memakai perumpamaan dalam mengajar Bapak Ibu? Ternyata Injil Matius dengan sengaja menekankan bahwa Yesus memang sengaja pakai perumpamaan untuk menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Khususnya pasal 78 ayat 2. Di sana tertulis, "Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala." Injil Matius ingin menegaskan bahwa karena pendengar Injil ini adalah mayoritas orang Kristen Yahudi gitu. Jadi Injil Matius ingin menekankan keterkaitan Yesus sebagai penggenapan dari perjanjian lama itu. Jadi ada keterkaitan di sini Bapak Ibu. Mari kita masuk lebih dalam ke dalam penjelasan perumpamaan ini satu demi satu. Perlu ditegaskan Bapak Ibu bahwa semuanya perumpamaan ini tuh diawali dengan keterangan hal kerajaan sorga itu seumpama, ya nanti ada perumpamaannya. Jadi kerajaan sorga menjadi kunci dari semua perumpamaan ini. Dan tentu kerajaan sorga tidak dianggap sebagai wilayah ya Bapak Ibu. Kalau kita mengandaikan, oh ada dulu kerajaan Majapahit, misalkan kerajaan Sriwijaya, itu kan wilayah gitu. Tapi kerajaan sorga tidak begitu. Kerajaan sorga adalah suasana di mana Allah memerintah sebagai raja sepenuh-penuhnya di dalam hidup manusia. Dan itulah makna dari kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Nah, melalui 5 perumpamaan inilah Yesus menegaskan ciri-cirinya. Ciri-ciri kerajaan sorga itu. Yang pertama, perumpamaan kembar, yaitu perumpamaan biji sesawi dan perumpamaan ragi. Kita tahu Bapak Ibu, biji sesawi adalah biji yang paling kecil, tetapi ketika ia tumbuh bisa menjadi pohon yang sangat besar, bahkan burung-burung bisa bersarang, bernaung di pohon itu. Nah, perumpamaan ini juga senada dengan perumpamaan ragi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering bikin kue misalkan ya, tentu pakai ragi nggak banyak-banyak gitu, secukupnya aja sedikit. Tapi walaupun sedikit itu bisa mempengaruhi seluruh adonan sehingga mengembang gitu. Nah, layaknya biji sesawi dan ragi yang kecil ini tetapi memiliki dampak yang luar biasa. Demikian juga kerajaan Allah atau kerajaan sorga, dimulai dari karya Yesus yang sederhana di kota itu, ya kecil, dengan berjalan kaki, tetapi lambat laun meluas, bahkan kita merasakan dampaknya sampai hari ini. Dari 2 perumpamaan yang pertama ini, perumpamaan kembar ini, kita bisa menggarisbawahi bahwa kerajaan Allah dimulai dari sesuatu yang sederhana, bahkan kecil, lalu kemudian berkembang dan meluas Bapak Ibu. Itulah ciri kerajaan sorga yang pertama, bermula dari hal kecil, bermula dari hal sederhana. Nah Bapak Ibu, mari kita renungkan, bukankah kita seringkali meremehkan yang kecil-kecil, meremehkan yang sepele-sepele, padahal yang kecil itu bisa bermakna bahkan penting sekali. Alkisah ada seorang pendaki gunung Bapak Ibu, pendaki gunung Everest yang diwawancarai oleh seorang wartawan. Wartawan itu bertanya, apa yang paling Anda takutkan dalam menjelajahi Everest? Lalu pendaki ini berkata, saya tidak takut kepada binatang buas, saya tidak takut kepada jurang yang curam atau dalam, tidak. Saya juga tidak takut kepada bongkahan es raksasa yang kemudian akan menggulung, saya tidak takut itu. Lalu wartawan ini bertanya, lalu apa yang Anda takuti? Jawab si pendaki ini, sebutir pasir. Sebutir pasir yang masuk melalui sela-sela jari kaki seringkali menjadi awal malapetaka para pendaki. Ia bisa masuk melalui kulit kaki, menyelusup lewat kuku, lalu jari terkena infeksi dan lambat laun membusuk sehingga kaki tidak bisa digerakkan. Tanpa sadar, itulah malapetaka untuk para pendaki, karena dia harus ditolong oleh orang lain menggunakan tandu. Bayangkan Bapak Ibu, sebutir pasir menjadi hal yang ditakutkan oleh para pendaki. Hal kecil, hal sepele, tetapi berdampak luar biasa. Mari kita lanjutkan dengan perumpamaan kembar yang kedua Bapak Ibu. Perumpamaan harta terpendam dan mutiara yang berharga. Kedua perumpamaan ini menceritakan tentang nilai dari kerajaan sorga itu. Perumpamaan tentang harta terpendam.
ya, menceritakan seseorang yang menemukan harta di ladang, lalu ia membeli ladang itu setelah ia jual semua miliknya, gitu ya, karena ia tahu di ladang itu ada harta terpendam. Nah, Bapak Ibu, bagi orang Yahudi itu biasa menyimpan harta di ladang. Ya, kalau kita mungkin sekarang pakai safe deposit box misalkan untuk harta-harta kita. Tapi zaman dulu ya di orang Yahudi mereka biasa menimbun hartanya di ladang gitu. Dan saat ladang itu dibeli, termasuk semua yang ada di ladang itu menjadi milik si pembeli, ya, termasuk harta yang dipendam itu gitu. Oleh sebab itu betapa sukacitanya ya si pembeli ini, karena dia rela meninggalkan harta miliknya yang lama, dia jual semua untuk membeli ladang itu gitu. Ada sukacita tersendiri saat menemukan harta terpendam. Nah, hal yang sama kita temukan pada perumpamaan mutiara yang berharga. Ada seorang pedagang mencari mutiara dan akhirnya menemukan mutiara yang sangat indah dan berharga itu. Ia rela, Bapak Ibu, untuk menjual semua hartanya untuk mendapatkan mutiara itu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan kembar ini, Bapak Ibu? Dua perumpamaan ini mengajarkan kita bahwa sebagai warga kerajaan Allah, kita pertama patut bersuka cita karena kita telah menemukan harta yang paling berharga, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sukacita itu diiringi dengan kerelaan hati meninggalkan segala sesuatu yang kita anggap berharga di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, layaknya seorang yang mencari mutiara, kita juga diajak untuk memiliki daya juang, mencari apa yang paling berharga dalam hidup ini. Dan yang terakhir, perumpamaan kelima, Bapak Ibu, tentang pukat. Pukat adalah jala yang besar untuk menangkap ikan. Diceritakan ada berbagai jenis ikan yang tertangkap di dalam pukat itu, di dalam jala itu. Kemudian orang memisahkan, oh ini ikan yang baik, oh ini ikan yang tidak baik. Ikan yang tidak baik dibuang, ikan yang baik dimasukkan. Nah, inilah dimensi eskatologis, Bapak Ibu, atau dimensi akhir zaman. Bahwa nanti pada akhir zaman para malaikat akan memisahkan, oh ini orang yang baik, oh ini orang yang tidak baik gitu. Tapi apa maknanya sih buat kita sekarang? Kita bisa merenungkan, saya sudah menjadi murid Kristus yang baik atau belum? Ya, saya termasuk ikan yang mana jika kita renungkan, ya. Dan selama masih Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, mari kita berupaya terus untuk menjadi warga yang baik, warga kerajaan Allah yang baik, murid Kristus yang baik, sehingga kelak kita juga boleh menerima mahkota kemuliaan itu pada akhir zaman. Kemudian kelima perumpamaan ini ditutup ya dengan Yesus yang bertanya kepada para murid, kepada orang yang mendengarkan, mengertikah kamu semuanya itu? Lalu orang-orang menjawab, ya, kami mengerti. Nah, di sini menariknya Bapak Ibu, karena mereka mengerti, Tuhan Yesus menyahut setiap ahli Taurat. Nah, ini rada unik Bapak Ibu, kenapa ahli Taurat gitu ya? Orang biasa disebut Yesus sebagai ahli Taurat, tidak lain karena mereka paham, mereka mengerti, sehingga yang biasa-biasa itu disebut Yesus sebagai seorang ahli, ya, bahkan ahli Taurat. Ini ingin mengkontraskan bahwa ahli Taurat yang sesungguhnya saja tidak mau membuka hatinya, tidak mau mengerti, dan tidak mau menerima Yesus dan pengajarannya. Dan itu juga menjadi hal yang penting bagi kita, apakah kita membuka hati untuk pengajaran-pengajaran yang Yesus berikan. Dan di ayat 52 ada kata harta yang baru dan harta yang lama, menunjukkan bahwa Yesus tidak ingin membuang semua pengajaran yang lama, ya, artinya Taurat, ya, perjanjian lama, tidak. Bahkan para pengikutnya diajar untuk memperlengkapi diri terus-menerus, ada yang lama, ada yang baru, tetapi keduanya itu menjadi harta yang berharga untuk mereka semua. Mari Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari semua perumpamaan hari ini? Sebagai warga kerajaan sorga, kita harus memaknai hidup kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, hal kecil dan sederhana apa yang bisa kita lakukan dan membuahkan sesuatu yang baik. Saat kita diam di rumah, Bapak Ibu, tentu banyak hal kecil yang bisa kita lakukan. Entah kita sebagai suami atau istri melakukan sesuatu untuk pasangan kita, entah kita orang tua atau anak, kita bisa melakukan hal-hal kecil yang mungkin membantu orang tua, ya,
bagi para anak untuk mencuci piring, misalnya hal sepele, misalnya, atau membersihkan rumah, hal sepele. Tapi itu siapa tahu bisa mendatangkan sukacita bagi seisi rumah itu. Untuk para orang tua, sekedar mendengarkan curhatan anak, sekedar memeluknya ketika mereka sedang tertekan menjalani PJJ gitu ya, pembelajaran jarak jauh. Mungkin itu hal kecil sederhana, tapi bisa saja berdampak besar. Dan ini bisa meluas sebagai kita komunitas gereja. Mungkin ada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sebagai komunitas, karena banyak orang yang membutuhkan pertolongan, banyak orang yang membutuhkan bantuan. Mari Bapak Ibu, mulai dari hal kecil dan sederhana, kita mau memaknai identitas sebagai warga kerajaan sorga. Lalu yang kedua, mari kita bertanya, apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Hal berharga apa sih yang kita kejar dalam hidup kita? Apakah itu usaha dan pekerjaan kita? Apakah itu status kita? Atau apa sih sebenarnya? Dan ini membawa kita kepada perenungan, jika saya sudah memiliki Yesus, maka itu cukup bagi kita. Karena Tuhan mencukupkan semuanya. Namun bukan berarti, oh saya sudah ikut Yesus, ya udah nggak usah kerja, ya udah nggak usah usaha, ya enggak juga gitu Bapak. Justru kebalikannya, karena saya sudah punya Yesus, saya bekerja dengan begitu rupa untuk memuliakan namanya, untuk menjadi berkat bagi sesama. Itu ciri khas warga kerajaan sorga. Dan yang terakhir, sudahkah kita menjadi murid yang baik? Kiranya ini semua boleh terus memperlengkapi kita, supaya kita menghayati betul hidup sebagai warga kerajaan sorga. Amin. Tuhan memberkati kita. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja di segala abad dan tempat, dengan bersama-sama mengakui iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam jalan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Jemaat Tuhan, kini tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan menaikkan doa syafaat dan akan mengakhirinya bersama dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur firman Tuhan selalu mengingatkan kami siapa diri kami seutuhnya. Kami adalah warga kerajaan sorga yang Tuhan anugerahkan segala sesuatu yang baik. Dan biarlah kami mensyukurinya dengan juga berlaku benar, berlaku baik, berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Bapa di sorga, saat ini kami menaikkan doa syafaat kami berdoa untuk gerejamu di tempat ini, GKI Guntur, dengan segala apa yang boleh diupayakan untuk berkarya di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memimpin kami sebagai gerejamu, Tuhan menolong kami, supaya apa yang kami lakukan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami mendoakan para penatua dan pendeta beserta keluarga mereka masing-masing. Kami mendoakan komisi, aktivis, pengurus, karyawan, juga keluarga besar, bakal Jemaat Ujung Berung dan Posjem Kopel Permai. Semuanya Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin,
Terutama dalam masa-masa sulit seperti ini, biarlah Tuhan memakai gereja-Mu untuk terus berkarya. Pergumulan kami tentang pelunasan rumah di Jalan Kencana nomor 1 terus kami mohonkan kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memampukan. Tuhan juga yang menggerakkan setiap hati kami untuk bahu-membahu berkarya bersama untuk dapat mengupayakan pelunasan rumah di Jalan Kencana nomor 1. Kami yakin pada waktu Tuhan dan dengan cara Tuhan segala sesuatunya baik adanya. Kami juga berdoa untuk keluarga kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan yang memberkati dan melindungi kami semua. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami agar kami dapat beraktivitas dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Juga di rumah kami boleh mencerminkan identitas kami sebagai warga kerajaan Allah itu melalui hal-hal sederhana yang membawa kebaikan. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong. Dan tak lupa kami juga mendoakan bagi jemaat kami yang mungkin dalam keadaan kurang sehat atau sakit dengan berbagai kondisi baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan kiranya menjamah dan menolong. Tuhan menghadirkan pemulihan bagi mereka. Dan Tuhan memakai segala perawatan yang ditempuh untuk mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa untuk mereka yang berduka, kehilangan orang-orang yang dicintainya. Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan yang sejati. Tuhan kiranya menolong, khususnya kami juga yang masih bergumul lewat pekerjaan, keadaan ekonomi kami yang mungkin memburuk. Tuhan sendiri yang menguatkan, membukakan kami peluang untuk terus memikirkan apa yang baik, mengusahakan apa yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya kami mau berserah kepada Tuhan. Kami membawa Indonesia, negara yang kami cintai ini. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami agar mereka diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengupayakan apa yang baik untuk penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga memakai kami sebagai warga negara yang baik. Tuhan memakai dengan segala sesuatu yang Tuhan sediakan buat kami. Kami boleh membawakan segala sesuatu yang baik menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syafaat kami. Kami yakin Engkau mendengarnya karena kami berseru di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Jemaat Tuhan, kini tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan.
Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jemaat simpatisan GKI Guntur bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke nomor rekening BCA 777033363 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Secara Q-Code untuk aplikasi dompet digital seperti Dana, Oppo, GoPay, dan lain-lain seperti yang tertera di layar. Taruh persembahan dalam amplop, lalu amplop bisa dibawa ke Sekretariat GKI Guntur pada jam kerja. Kami menyiapkan kotak khusus untuk persembahan atau amplop bisa dibawa waktu kebaktian di gereja. Transfer persembahan Rumah Kencana 1 melalui nomor rekening BCA 777192213 atas nama Gereja Kristen Indonesia, Jabar. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dalam keadaan baik hingga hari ini. Di depan kami sudah ada persembahan dari jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan, biarlah persembahan ini boleh kudus di hadapan Tuhan. Kami percaya setiap jemaat Tuhan yang memberikan persembahan ini, Tuhan berkati dengan melimpah. Terima kasih Bapa, biarlah doa ini, doa yang tiada sempurna ini, kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta
Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, dengan demikian kebaktian kita hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saat teduh bagi kita semua. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa. Percayalah Yesus selalu menjaga.